Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wahyudin Nasar, NIM 2020 10 11 03 11 573 dari kelas Hukum I, mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang minmap saya, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang menerima barang tidak sesuai transaksi jual beli online. Pertama, langkah-langkah preventif. Untuk dapat memahami yang dimaksud dengan barang tidak sesuai pesanan, terlebih dahulu perlu dilihat Undang-Undang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Pasal 4 Undang-Undang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian merumuskan standarisasi dan penilaian kesesuaian berlaku terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal. Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan preventif ialah sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian dikaitkan dengan kemungkinan peristiwa yang tidak sesuai pesanan dalam transaksi jual beli online, harus dengan cermat memahami pasal demi pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait, agar mengetahui perihal langkah-langkah pencegahan yang didukung perundangan itu sendiri. Akibat hukum, transaksi jual beli online dapat dilihat barang tidak sesuai pesanan dalam berbagai bentuk uang prestasi. Walau demikian, tidak ada dasar hukum yang secara jelas melandasi istilah uang prestasi ini. Dalam transaksi online, debitur atau penjual dan kreditur atau pembeli mengikatkan diri satu sama lain dengan berlandaskan perjanjian jual beli, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang mengikat bagi keduanya. Dan barang yang tidak sesuai pesanan menyalahi perjanjian jual dan beli tersebut. Berupa perbuatan prestasi yang dilakukan tidak sempurna, sehingga kreditur atau pembeli dapat meminta pemenuhan prestasi sesuai perjanjian atau barang yang sesuai dengan pesanan pembeli. Lanjut. Jadi, jika seorang konsumen melakukan transaksi elektronik melalui marketplace, maka dapat menuntut haknya sesuai kebijakan marketplace tersebut. Konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk melakukan retur, pengembalian barang yang tidak sesuai pesanan, untuk diganti barang sesuai pesanan, sesuai kebijakan pelaku usaha maupun marketplace di mana transaksi dilakukan. Apabila konsumen masih merasa tidak puas dan memungkinkan tindakan tegas, maka konsumen juga dapat melakukan pengaduan terkait penyelesaian barang tidak sesuai pesanan sesuai hasil penyelesaian yang diinginkan konsumen. Contohnya bisa mengadu ke kepolisian atau langsung ke perusahaan marketplace tersebut. Penyelesaian sengketa. Sengketa berawal pada situasi di mana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain biasanya dimulai oleh perasaan tidak puas, bersifat subjektif dan tertutup yang dialami oleh perseorangan maupun kelompok. Apabila perasaan tidak puas disampaikan pada pihak penjual dan pihak penjual menanggapi dan tidak memuaskan pihak pembeli, maka selesailah konflik tersebut. Sebaliknya, jika perbedaan pendapat tersebut terus berkelanjutan, maka akan terjadi yang disebut sengketa. Maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang berfungsi menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha, BPSK, atau melalui peradilan dengan memperlihatkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesuai ayat 1. Maka setiap konsumen yang merasa dirugikan memiliki kesempatan menuntut pemenuhan haknya dengan menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa maupun peradilan, dan pilihan yang dibuat lembaga penyelesaian sengketa maupun peradilan dipilih dengan sukarela sesuai ayat 2. Mungkin itu minat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.